ceritanya sih? Iya. Всем привет, добро пожаловать на YouTube kanal Khairola TV. Oke guys, di video kali ini program baru, Baru. Boleh sebagai itu. di YouTube Khairola TV kali ini ada podcast, Ola Podcast. Dimana kali ini aku bareng dengan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Kazakhstan. Di sini aku bakalan nanya tentang gimana pengalaman mereka bisa sampai di Kazakhstan dan juga Wait a minute. Who are you? Banyak komen, Dan banyak juga komen. susah nggak hidup di Kazakhstan seperti itu guys. Oh my god, Oke? susah Thank kali. you. Ola Podcast ngomong. Tolol gitu. Tolol banget. Gak bisa. Bareng-bareng lah, bareng-bareng. Ayo cepet, cepet, So, cepet. Gak mau coba aja. kayak gitu. Cepet lah. Oke, langsung aja. Langsung. Oke, sebelum itu mari kita perkenalan diri dulu guys. Langsung aja, aku nggak perlu pengenalan diri karena kalian udah tahu semuanya. Kan juga sih. Oke, boleh shit. Perkenalan Perkenalan. diri. Oke, boleh perkenalan diri dulu dong. Tuh, dengan siapa? Halo teman-teman, apa nih panggilannya? Apa? Sobat new. Sobat New. Khairola TV. Sobat Ola Podcast. Sobat Ola Podcast. Ih, kau. Nama aku Hadaya Saneta Suhud, bisa dipanggil Hadaya atau Daya. Abang Joni. Daya. Jadi sekarang aku kuliah di Al-Farabi Kazakh National University, second year as a medical student, Ranking 150. kelas 63. Sekarang Aku asal dari Medan dan sekarang Tapsel. Tapanuli Selatan. di Selatan, Di Sumatera pelosok Utara. ya, Yes. depannya pelosok. Terus sekarang aku lagi mau selesai final. Semangat. Aku punya week yang lebih banyak daripada mereka. Kamu ulang dong perkenalannya apa enggak? Annyeonghaseyo. Udah kerekam atau enggak ya? Everyone, nama gua Jay. Oh kita pakai gue. Terserah dong, terserah gua dong. Iya dong. Nama gua Jay dan gua sebenarnya berasal dari pelosok. Sumatera Barat. Oh iya. Pelosok. Udah. Soalnya ya sama-sama pelosok sama Daya. Kita di titik di mana 3 provinsi ya. Jadi ya Kita di perbatasan guys. aku nggak perlu jelasin di mana berasal, tapi intinya dari Sumatera Barat yang sangat pelosok. Oke, nama aku udah tadi kan. Terus aku di sini kuliah di KAZNU atau Al-Farabi Kazakh National University, ranking 150 ya, dan sekarang ranking 163. Jadi jurusan food production tahun kedua. Jadi kalau kalian mau makan tuh keracun aja semuanya. Ya, betul. BTW kita bertiga ini adalah anak perbatasan, semua anak perbatasan go to luar negeri. Yes. Yes girl. Yes girl. Yes. Oke guys. Nah, langsung saja di Ola Podcast ini gua mau ngasih pertanyaan ke mereka berdua. Rusak nih. Enggak. Abang Joni. Pertanyaan pertama, kenapa sih bisa sampai atau kuliah di Kazakhstan? Oh my sih? god, let me give you first. Wait. Gimana Bisa pertama di kalinya Kazakhstan. kalian bisa tahu tentang Kazakhstan? Karena Kazakhstan itu guys masih baru di mata Orang Indo. student-student yang ada di Indonesia. Dan for your information, student di Kazakhstan sendiri dari Indonesia itu nggak sampai 20 orang ya kan? Oh my Ya. god, Di sedih Almaty, banget. di Almaty itu kita cuma ada sekitar 14 orang ya guys ya. Oke. Kasih gua orang. Kenapa bisa pertama kali sampai ataupun kuliah dan tahu tentang Kazakhstan? Oke, gua mau ngomong ya. Salah. Halo everyone. Sebenarnya gua tuh nggak tahu ya, to be honest. To be honest, I don't know Kazakhstan actually. Bener nggak tahu kan. Aku dapat informasi dari adik gua sendiri yang sebelumnya kuliah di Rusia kedokteran. Nah, kita sama-sama memutuskan ya untuk resign. Kalau boleh tanya bang, dulu kuliah di mana? Diam dulu bu. Dari kuliah kita masing-masing sebelumnya. Aku dulu kuliah di Serbia, yaitu di Balkan ya. Aku kuliah dulu kedokteran full scholarship dari pemerintah Serbia, itu World in Serbia Scholarship. Nah, adik aku dari Rusia, jurusan kedokteran, Russian Government Scholarship. Jadi sama-sama kita kuliah kedokteran gitu kan. Nah, waktu itu sangatlah tough
gitu, sangat keras, sangat susah, dan apalagi aku dan adikku sama-sama kuliah dengan bahasa negaranya masing-masing. Jadi nggak tahu out of nowhere, aku sebenarnya nggak mau kuliah di sini karena aku nggak tahu dan masih di sini ada siswa gitu kan. Aku mau kuliah di Thailand, it's my dream country. It's my day, Mas. It's my day. Ya gitulah deh pokoknya ya. Aku udah lulus sebenarnya di Thailand, yaitu di King Mongkutstadpuri University, jurusan Environmental and Engineering. Always full scholarship. Ya aku nggak pernah yang namanya kayak hal-hal gitu loh, tolong ya. Oh pernah aku nggak sombong. Pernah, tapi aku pokoknya dari kecil aku selalu beasiswa sampai kuliah. For information ya. Jadi makanya aku kenapa pilih di Kazakhstan, pertama Karena beasiswa. iya juga pertama ya. Tapi walaupun nggak terlalu full kayak di Serbia dan di Thailand sebelumnya, tapi aku memilih di sini karena pertama jurusannya sesuai yang aku inginkan, yaitu food production. Kenapa aku suka makan, pokoknya suka jajan, suka makan, dan I have my innovation in part of this fight. Nah jadi makanya adik aku, ayolah daftar ke sini, coba-coba aja mana tau lulus gitu kan. At the end of the day, gue daftar, adik gue daftar, tolong ya hargai. Lama banget. Ya lulus gitu, alhamdulillah gitu. Walaupun banyak obstacles-nya ya during the interview, during the applying, okay, and that's it. Berarti guys, for information, aku lulus beasiswa itu tahun 2021. Oh my god. Lulus tahun 2022. Oke. Kalau Hadaya gimana bisa sampai kuliah di Kazakhstan? Kalian yang mendengarkan si Fauzan ngomong Jay, please, my name is Jay. Nama dia itu Fauzan, first of all. Dia lama banget ya, heran gue. Oke, gimana aku bisa sampai di Kazakhstan? Karena aku dari kecil tuh aku pengen jadi dokter. Nah, to be a doctor in Indonesia is not easy. Because susah banget. SBMPTN itu susah banget tuh. Kalian ikut SBM nggak? Enggak. Udah banget. SBMPTN itu susah banget. Mudah banget. SBMPTN 2022 itu susah banget. Mudah banget. Gue ambil FK Unsiah, terus gak masuk kan. Terus aku nyata kan ngambil tahu. Bisa di nggak? Tadi aku nggak ada. Aku selama 2022 itu aku ngambil banyak beasiswa dan ngambil banyak pendaftaran di mana-mana. Terus aku sempat ambil PTK di Politeknik Sandi Sibanegara, cuman aku gagal di Pantuhir. Ya, penetapan terakhir. Penetapan terakhir itu saya tereliminasi. Terus aku milih Kazakhstan ini karena kenapa? Beasiswa kedokteran itu dikit banget ya guys di dunia. Sangatlah jarang gitu loh, dan itu in English. Bisa nggak sih dia mau ngadain tahap gue dulu tadi astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi beasiswa kedokteran itu yang pakai English itu jarang banget, dan yang nggak susah itu jarang banget ya. Biasanya kalau di Rusia pakai bahasa Rusia, di Cina pakai bahasa Cina, kayak belajar bahasa pengantar lagi gitu kan. Nah, aku pilih Kazakhstan itu juga karena beasiswa kedokterannya lumayan dan in English. Jadi kita nggak perlu. Aku jujur sampai sekarang belum lancar banget belajar bahasa Rusia, tapi dengan bahasa Inggrisku yang ya bisa lah gitu. Jadi aku bisa melewati perkuliahanku dengan baik dan benar. Begitu. Nice. Aku udah ditolak berkali-kali guys di Indonesia. Ya, Indonesia doesn't deserve me. Oke guys, Ya Allah, aku harusnya jadi cantik dan imut. pertanyaan ketiga, susah nggak dapetin beasiswa Kazakhstan? Karena most of the students in Kazakhstan mereka itu kuliah pakai beasiswa guys. Dari Hadaya sendiri gimana, susah nggak dapetin beasiswa Kazakhstan? Kalau to be honest ya, beasiswa Kazakhstan dibandingkan beasiswa yang lain itu lumayan gampang bisa dibilang, karena dia nggak ribet satu. Terus tuh gue suka lanjut. dia nggak ribet satu, karena dia tesnya cuma 3 kan tuh, administrasi, tes adaptif sama tes wawancara. Tes administrasinya pun paling yang bikin ribet tuh ngambil apa ya, medical certificate ya. Terus tes adaptif cuman kayak tes psikotes, tes wawancaranya pun pertanyaannya gampang-gampang, kayak cuman kenapa pilih Kazakhstan apa segala macam. Terus kuota buat S1 juga lumayan banyak ya, 490. Terus S2 50, PhD 10. Tau lah ya kalau PhD sama master. Dan kan, tahun kalian kemarin berapa yang lolos beasiswa kalau S1? di tahun 2022 itu ada 11 orang dari Indonesia, tapi yang berangkat cuma 8 karena 3 lagi itu skip. Oke. Lanjut. Kalau lu gimana? Kamu gimana? Suka nggak sih menurut lu dapetin beasiswa Kazakhstan? Gue pribadi sih ya jujur to be honest ya mudah banget ya. Hold up.
Wait a minute. Something ain't right. Tapi jujur, it's easy for me. Iya, iya, iya. Because gue sebenarnya udah nge-apply beasiswa ke luar negeri itu dari 2019 ketika gue lulus, tapi gue nggak diizinin ke luar negeri, jadi sehingganya Lulus tahun berapa? gue nggak diboleh ke luar negeri gitu sama orang tua gue, dan tepatnya juga COVID-19 ya guys. And then sebenarnya tuh banyak beasiswa tuh yang mudah, salah satunya kan beasiswa Kazakhstan. Ya begitu, karena gue udah hafal betul gitu loh, kayak gagal lulus persyaratannya persis sama, paling kan berbedanya kayak form apanya di check up-nya, ada yang kasih formnya sendiri, ada yang enggak, terus ada yang bikin sendiri, terus ya udah dia itu medical bukan motivation letter atau kayak patient study planner gitu, jadi kayak beda jurusan, beda kampus, kayak beda itu isinya doang. Nah pas di wawancara gimana sih cara kalian meyakinkan interviewernya kalau supaya kalian tuh benar-benar deserve that scholarship? Oh kalau gue pribadi waktu itu gue wawancaranya masih di Serbia ya. Dan itu gue wawancaranya si pagi gitu. Dan di sana tuh masih pagi banget. Sebenarnya aku nggak niat wawancara tuh honest. Karena udah kayak ngantuk, terus lagi ngantuk, aduh geser lagi. Ya Ngantuk Allah. kan. Terus lagi masa-masa depresi goblok kata sebuah. Nah, Banyak masalah kayaknya. kayak begitulah ya, tolong ya. Terus ya udah ngantuk, terus gitu aja gua bangun, cuci muka doang, terus pakai baju putih, kemeja gitu, langsung wawancara. Nah ditanya tuh kayak basic gitu loh. Basic parah. Nggak Bukan basic parah aneh-aneh. sih, basic aja ya. Basic parah itu. Dengan gua ngomong, ditanya tuh kayak pertama nama dulu, perkenalkan diri gitu. Aku bilang ya perkenalkan diri biasa. Mungkin kalau orang-orang perkenalkan diri kayak nama, umur, asal gitu. Enggak, perkenalan itu salah guys ya. Kau tolong, perkenalan diri itu kayak gini. Nama, terus asal, dan sekarang lagi apa gitu. Itu perkenalan diri, bukan kayak Dicatat guys, dicatat tuh bagi yang bentar lagi wawancara beasiswa Kazakhstan. Dan kalian juga harus practice by yourself, like in the mirror gitu loh. Kayak lu praktis, gue ditanya kayak kamu mau ngapain di sini, jurusan kamu food production, terus apa yang kamu bakal lakukan dengan food production, dan kayak apa sih yang kamu bisa berikan ke Kaznu gitu kan. Iya. Nah Ke kampusnya. ya Kampus. Kaznu kampus. Nah as my answering that day ya, itu kayak sumpah tuh biasanya, karena gue pernah pengalaman waktu SMA itu lomba LKTI nasional 2 kali ya, catat nasional. Bohong. Seriusan, dan itu Bohong. tuh biasanya kayak aku have my experience on that part on the fight gitu loh. Nah, jadi kayak gue jawab based on my experience dari SMA gini. Terus sekarang gue tertarik, walaupun gue sekarang nggak kuliah gitu. Gue nggak punya waktu nggak kuliah ya guys. Padahal gue kuliah di kedokteran gitu. Supaya diterima aja gitu kan. Nah gue ngaku nggak kuliah, dan gue bilang sekarang kayak fokus on kayak pengembangan lingkungan gitu loh. Pengembangan kayak gue juga buka usaha di mana kayak mengolah barang bahan-bahan yang sangat familiar ditemukan di kampung, contohnya kayak ubi, daun pucuk ubi gitu yang banyak. Jadi kayak kalau dibiarkan jadi sampah ya kan. Jadi kayak aku juga nggak jadi wawancara tuh gini guys, kalian menyebutkan sesuatu yang menyebutkan sesuatu yang kalian pernah berikan walaupun secara kecil. Jadi wawancara tuh jangan kayak lu mau jadi bidang pendidikan bilang gini, I wanna change the education system in Indonesia, like ya it's okay gitu loh. Sangat bullshit. Nggak mungkin semua orang dari kita tuh yang daftar di sana itu jadi menteri pendidikan. Lu start by your own self, by your own mending realistis first, aja. ya. Jadi kayak orang tuh kayak, it's maybe bisa terjadi, tapi jangan kayak membual gitu, kayak lu daftar kedokteran gitu. Nah bilang aja, gue waktu kecil pernah jadi dokter kecil gitu, dan waktu SD pernah jadi dokter kecil, terus aku juga pernah luka di bagian ini gini, terus keluarga aku lagi sakit gini. Nah aku mikir kayak aku juga pernah berkontribusi dengan kayak memberikan obat di bagian obat herbal gitu, kayak aku tertarik di bagian ini. Terus
aku juga mikir kayak kedokterannya aku kayak bisa deh. Dari sini tuh aku bisa bantu orang, setidaknya dari kampung aku kayak memberikan penyuluhan untuk obatnya gini gitu. Bukan kayak I wanna be a superstar. Nah, You. my turn to shine. Jadi yang panjang-panjangnya kan udah dijelasin tuh Mpojan. Jadi J. it's as simple as you have to be confident at what are you guys are telling the interviewer. Jadi kalian tuh harus fluent dan kalian tuh harus percaya diri. Udah sih, itu as simple as kita harus percaya diri, realistis, terus usahakan jangan gugup. Tapi pasti gugup sih, karena kan Gue nggak biasa aja sih. tapi nih pasti gugup ya. Aku pasti gugup karena kan mungkin beberapa dari teman-teman itu baru pertama kali daftar beasiswa, terus baru pertama kali wawancara. Oh pantesan gugup. Lanjut. Kan beberapa dari teman-teman. Lanjut. Aku nggak. Lanjut. Next pertanyaannya. Hal yang paling sulit saat kalian pertama kali datang ke sini. Oh my god. Mulai dari mungkin J. kalau J yang dari pendidikannya, ada yang dari kehidupannya. Aku kehidupan Hal yang aku. sulit. Aku pendidikan dulu ya. Aku pun kehidupan dulu. Aku dulu Oke, kamu hadaya terus. hadaya. Dari kehidupan. Oke, as we jangan. Lanjut bang. As we know, kalau negara Indonesia itu kan tropical country ya, jadi pasti culture shock pertamanya itu adalah Culture. cuaca. Karena kan aku datang ke sini tuh di bulan November, itu tuh November. negatif -2, terus aku tuh nggak punya jaket yang capable buat tahan dingin. Jadi cuaca, terus bahasa sih pasti ya, kayaknya kalau di semua negara pasti bahasa ya. Karena kan orang kata di Kazakhstan ini nggak bisa bahasa Inggris. Ya, that's the reality, guys. People cannot speak English fluently here, Yeah. so we have to like translate everything that we want to say to people, like driver, seller, and etc. Terus apa lagi bahasa? Makanan sih oke ya, karena makanan lumayan nggak terlalu sulit lah. nggak terlalu sulit karena Dan ini juga kan di sini masih banyak makanan halal juga. makanan halal sini banyak. Terus rasa makanan Kazakhstan itu masih masuk sama makanan Indonesia. Terus selain makanan apa ya, mungkin Kesulitannya. Yang paling utama sih bahasa guys, karena di Kazakhstan itu mereka pakai bahasa Rusia cuma sama bahasa Kazakh. Bahasa sih, tapi dulu sih aku nggak terlalu ambil pusing ya, karena aku kuliah kan pakai bahasa Inggris, jadi nggak terlalu kesulitan. Cuman kesulitan kalau ke pasar atau ngomong sama Pasar. Kehidupan sehari-hari lah kehidupan mungkin. sehari-hari lah gitu. Sehari-hari. Jadi ya itu aja sih. Cuman tapi di sini seru guys, kita ketemu literally di sini tuh diverse banget. Orang dari Diverse. berbagai negara, dari berbagai kayak dari Afrika, dari India, paling banyak sih India, Pakistan, Bangladesh, terus ada teman Pacarnya juga India. dari Zambia, dari Nigeria gitu-gitu. Jadi diverse sih. Jadi Gas. udah pilihan dia lah. Oke lanjut ke gua ya. Bagian pendidikan. Aduh. Bagian pendidikan ya gimana ya? Tapi tuh biasanya perbedaan waktu gua 3 kali ini. Ganti negara, ganti universitas. Sebelumnya lu kuliah di mana aja kalau boleh boleh? Nggak mau. Dia Jangan. Shh. Personal information. Ini bukan public information ya. Ini, tapi diomongin mulu dari tadi. Heran gue. Macam tak betul je budak. Itu cuma Oke, mention. lanjut. Lanjut. Jadi kalau pendidikan ya, to be honest, kalau di KJNU itu Jan, nanti kau mengeluh muka kau I'm gitu. speechless gitu. Enggak, karena Shut. mungkin Gua mau bilang Nanti lu dihujat aja penonton nanti. jangan kayak gitulah. ya, to be honest, gak pengalaman gua lah ya, ngapain gua nggak peduli gua sama kata penonton. Terus Penonton. dengar gua ngomong, terus kayak dari ini pas gua daftar visa aja itu ribet kali. Doh ribetnya. Bisa support lah dari visa ke apa tuh? Support tuh dari Imigrasi. doh ribet. Duh, enggak kayak di gara-gara besar aja anjir. Lah, pengen gue cekek rasanya kan. Terus pembayaran lagi doh ribet banget itu dari segi pendidikan gitu kan. Seharusnya tuh mulai itu tanggal 1 September mulai kuliah. Nih baru nyampe tanggal 4 Januari 2023. Duh, nggak ngerti lagi deh ya. Tapi sebenarnya not bad lah ya. Kalau dari segi ranking ya
tuh biasanya di Indonesia tuh lama ya kan, soalnya rankingnya 163 sekarang. Dan bisa kayak gitu nggak? Sedangkan di Indo kan nggak sampai 200 rankingnya kan. Tapi si ranking ini. Tapi tuh biasanya kalau Kak Biasanya Jenu, banyak banget. Kak Jenu ini bagusnya di bagian linknya. Mereka Iya. tuh sangat besar linknya ya, berbagai negara, dan mereka tuh kenapa nih rankingnya tinggi karena bagian publikasinya banyak. tinggi, banyak emang publikasi banyak lah gitu, kayak tesis, kayak apalah gitu, kayak jurnal, jadi kayak nilai mereka meningkat gitu. Tapi kalau untuk serve atau accept how they treat international student, they don't even know how. Mungkin they still learning ya, step by step, karena ini beasiswa baru banget 2019 kayaknya ya kalau nggak salah. Jadi kayak beasiswanya baru banget. Untuk Kaznu ini adalah univ sangat lama, jadi orang-orangnya di sini tuh masih kolot, jadi kayak informasinya tuh masih kurang ya, masih kayak sistemnya itu masih terkontaminasi sistem yang lama, jadi mereka masih mencoba untuk berkembang ya. Tapi ya mau gimana lah ya, ada positif negatifnya gitu lah ya. Tapi kalau untuk pendidikan Ya, mungkin lebih ke strukturisasi untuk pendaftaran beasiswanya, pengelolaan Yes. dokumen-dokumennya. Guys, dan pertanyaan terakhir untuk Jay sama Hadaya, Ya. untuk adik-adik atau teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin bisa kasih tipsnya secara umum atau general untuk bagi adik-adik atau teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, khususnya Kazakhstan. Apa sih motivasi yang harus Oh my gosh. mereka punya, dan juga apa sih tips yang harus mereka persiapkan untuk bisa dapat beasiswa di luar negeri ataupun dapat beasiswa di Kazakhstan ini? harus jadi Abang Joni. Pertama Hadaya dulu, Abang Joni. Tips ya. tips ataupun Tips. bisa juga sebagai motivasi. Yang pertama sih kalian harus percaya Pertama. diri Bukan pertama. about your capability of doing everything. Jadi kalian tuh harus Mulai pede. muhasabah nih, mulai lembut nih, lanjut. Jadi kalian harus pede dengan apa yang kalian punya. Kalau memang kalian merasa kalian deserve itu, ya buktikan gitu loh. Nah, kalau lancar, lanjut. Maaf ya, ini trigger warning banget nih seperti. Terus apa ya? Adalah satu percaya Mempersiapkan diri, diri, terus bahasa. mempersiapkan diri atas Bersihkan segala badan. culture shock yang bakal kalian alami. Karena kan pasti mau denial apapun pasti berbeda lah Indonesia sama Kazakhstan. Of Kalian course. harus mempersiapkan diri, kayak ada beberapa hal yang tabu di Indonesia, di sini tuh biasa aja. Jadi jangan kaget dan jangan norak, karena nanti kalian bakal dijudge ya. Mungkin lebih mempersiapkan lebih mandiri lagi. Ya, Karena terus lebih bakalan mandiri juga jauh karena tinggal kalian dari orang tua. bakal nyiapin apa-apa pasti sendiri. Sendiri. Kalian nggak bisa rely on people. Satu-satunya orang yang bisa kalian doakan hanyalah diri sendiri gitu. Dan juga minta restu dan doa orang tua ya guys, karena surga dibuat telapak kaki ibu. Oke. Semua restu orang tua itu pasti akan akan lancar jalan. Oke, kalau gue pribadi ya, kan pengalaman gue udah banyak nih ya tolong. Gue bukan sombong tapi just tell Dia the pick truth. me. Oke, I don't care. I don't give a fuck. Ini hanya konten guys. Mereka tuh sebenarnya dekat kayak Cici kowe. Oke, pribadi ya, pribahar gitu. Benar kata si Abang Joni, Hadaya. Persiapan tuh pertama dari diri sendiri. Banyak banget orang yang mau dapat luar negeri itu otaknya nggak jalan. Ya, satu. Wish, wait, Tunggu dulu, aku mau nambahin, karena biasanya orang yang mau daftar luar negeri itu mereka tuh malas membaca ya. Aku sebagai admin BP Kazakhstan pasti banyak banget orang-orang yang Ya udah, gua aja bertanya di Kazakhstan. hal-hal yang udah tertera di website tapi ditanya lagi. Terus ada beberapa pertanyaan, aku udah bilang tuh di grup Kamu nggak beasiswa dukung. pemerintah Kazakhstan. Ada beberapa orang yang minta kita buat langsung nanya ke provider beasiswanya, which is itu bukan kayak kalau secara logika kita tuh cuma perhimpunan pelajar Indonesia di Kazakhstan guys, jadi kita nggak punya capability, jadi tolong dipakai logika kalian. Pertama mempersiapkan diri ya. Banyak banget orang yang mendaftar ke luar negeri itu they are smart. Ya, to be honest ya. Ada yang kaya, ada yang smart, kadang ada yang di bidang, tapi kayak mereka they don't know what their purpose on it. So because they don't know, karena dia nggak tahu tujuannya yang jelas apa, ya ujung-ujungnya yang nggak jadi gitu loh. Belum aja daftar nggak jadi karena nggak tahu tujuannya apa dan akhirnya give up gitu loh. Banyak yang give up, contohnya di bagian
persiapan dokumen aja mereka kayak bingung. Terus apalagi mencari apa tuh gleaning biasa saja mereka bingung gitu loh. Ini kayak tolong lah ya, intinya gini, kalau lu bener-bener tahu ya pasti lu berusaha kan. Itu konsepnya pertama. Kedua ya, kalau diri lo udah siap ya otomatis lu berusaha dalam segi semua hal. Lu harus accept kegagalan, accept kehilangan uang, kehilangan waktu, accept juga kehilangan momen sama keluarga ya. Betul. Dan lo harus accept semuanya. Jadi dan intinya dalam dunia ini lo ngambil sesuatu harus dikorbankan sesuatu kan. Gak bisa ngambil keduanya, gak bisa dipegang dua-duanya, tolong ya. Dan jangan manja ya. Aduh, kalau ada yang makanya orang-orang yang manja itu akhirnya kena seleksi alam. Seleksi alam, nah kayak mungkin dia nyampe di ke negara itu, tapi ujung-ujungnya balik. Karena nggak kuat. Karena seleksi alam. Karena Apa terlalu ya? manja. Tolong diam kalau Bang Joni. Itu nyindir siapa ya itu? Banyak teman gue banyak kayak gitu. Oh, temennya. Seleksi alam aku bukan menyalahkan mereka, tetapi kayak kasihan aja yang lain, lu ngilangin jatah orang lain gitu loh. Ya kenapa enggak lu bener-bener siap aja lo kalau kena ke luar negeri. Kalau udah siap ya pasti banyak lah ya karena bakalan terjadi di kehidupan ya. Contoh kayak orang tua sakit atau kayak keluarga meninggal ya nggak bisa gimana. Itu yang nggak bisa lu kontrol. Iya, nggak bisa lu kontrol gitu lah. Lu mau depan mak bapak lu kalau orang tua lu bakal meninggal ya, atau lu meninggal ya, nggak bisa diatur. Jadi kayak lu harus take a risk ya, everything gitu. Lu nggak bisa lu kalau mau berubah dengan cara lu ke luar negeri itu, ya lu harus terpaksa kehilangan momen sama orang tua gitu. Tapi kalau lu ya mau tetap sama orang tua, lu yakin lu bisa berubah ya, why not ya kan? Ya itu intinya dari diri sendiri. Iya. Lebih mempersiapkan diri sendiri kayak Iya. mental, kemandirian. Uang ya guys. Uang juga perlu. Jangan bilang semua beasiswa itu bener ada beasiswa full. Tapi berdaftar tuh aja tuh Ya. perlu uang. Contohnya paling apa nih? Ngeprint. Biaya internet. Ngeprint, Sesimpel biaya fotokopi. internet, fotokopi itu Kata gua tadi, lo harus take a risk gitu loh. Nggak ada yang namanya jangan mau semua itu gratis. Lu tuh we're in 2024. Dan gue pribadi ya, gue bukan orang pintar ya, gue bukan orangnya cerdas, tapi gue orangnya rajin ya, makanya banyak lulus. To be honest, gue bukan orang pintar, tapi gue rajin dan gue yakin sama diri gue sendiri. Jujur ya, gue pengalaman gue nggak kuliah setahun di Indo, dan itu gue sangat dihina, dicaci maki. Lulus di Indo aja nggak bisa, orang kuliah di Indo aja nggak bisa, terus Apalagi ke luar negeri. Anjir, udah banyak negara gua lalui anjir. Emang boleh sebejat itu. Makanya kayak diam dulu, gua masih ngomel Banyak gua. banget ya ngomel. Ini adalah ngomel. Nanti kita bikin kalau teman-teman masih tertarik dengan cerita podcast nanti kami bikin part kedua ya. Dan juga nanti kalau teman-teman masih ada yang belum terjawab pertanyaan dari teman-teman atau Tulis di masih kolom penasaran, komentar. tulis di kolom komentar. Masih ada tambahan? Teman-teman yang bengak, tolong jangan bengak. Walaupun lu bengak, tapi lu berusaha rajin, ngerti gak sih? Jangan lu ngangak kayak gini aja, dikasih makan gitu. Cut. Oke. Terima kasih guys bagi yang telah nonton oleh podcast. Terima kasih juga bagi Jay dan juga Bang Hana, Joni. ya. Woi. Ini apa? Mau. 2, 3. Dia pick me. Udah lah, males lah. Coba deh. Closing. Yo guys, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton oleh podcast. Males, Jangan lupa males like, gitu, gua comment, dan malu dari subscribe. tadi. Oke guys, mantap. Yo.